Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat misteri? Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe ke channel ini. Cerita misteri kali ini ada sebuah kisah nyata yang dialami seorang perempuan pemilik sebuah kos-kosan di salah satu daerah. Tanpa berlama-lama, kita simak cerita selengkapnya. Kejadian ini merupakan kisah nyata yang dialami oleh seorang narasumber yang bernama Ibu Ida. Saat itu, ada berita yang tidak mengenakan yang terjadi di kosan miliknya. Berita itu adalah berita kematian seorang pemuda yang bunuh diri di tempat kos miliknya, yang letaknya berada tepat di tengah-tengah pemukiman warga. Tentu saja, hal ini membuat banyak pertanyaan dan rumor yang mengerikan. Pemuda yang dikenal namanya Ken adalah salah seorang pekerja yang terlihat baik-baik saja, tanpa memiliki sebuah permasalahan. Namun ternyata, diamnya Ken merupakan sebuah permasalahan berat yang tidak bisa dia ceritakan kepada orang banyak, dan hanya dia bisa pendam hingga berujung kepada jalur bunuh diri. Ken dikenal masyarakat sangat pendiam dan tidak banyak berbicara. Hari-harinya ia habiskan untuk bekerja. Tak ayal bagi warga sekitar bahwa Ken diketahui memiliki seorang pacar. Hal ini diketahui akan tulisan-tulisan tangan Ken yang ia tulis di sebuah buku diary tentang perjalanan cintanya terhadap seorang wanita yang dicintainya. Akan tetapi, hari di mana Ken sedang menerima banyak pekerjaan, wanita itu menyudahi hubungannya dengan alasan yang tidak wajar. Ken akhirnya mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada kekasihnya tersebut. Setelah ia tahu secara detail, ternyata kekasih Ken berselingkuh dengan teman Ken sendiri. Ken marah besar. Dia luapkan kemarahan itu dengan menghancurkan seluruh barang-barang miliknya yang berada di kamar. Ken mengempaskan lemari, membanting laptop, melempar gitar, dan lain sebagainya. Hingga akhirnya, saat dimana ia merasa kehadirannya tidak berarti, Ken pun bertekad untuk menyudahi hidupnya dengan menggantung diri di kamarnya menggunakan tali tambang. Jasad Ken baru diketahui warga saat ada seorang tetangga yang mencium bau busuk di kosan Ken. Awalnya seorang warga itu mengira jika bau busuk itu dihasilkan dari bau busuk bangkai tikus yang sering bertebaran di sekitar selokan. Namun ketika dicari, bangkai tikus itu tidak ditemukan. Barulah kecurigaan lebih mendalam muncul ketika pada hari kedua kematian, bau busuk yang menyengat itu sering dicium warga yang berlalu lalang melewati kosan Ken. Alhasil para warga pun resah, kemudian melaporkan hal ini kepada ketua RW setempat mengenai keresahan yang dialami saat itu. Akhirnya ketua RW mendatangi pemilik kosan, akan tetapi hal yang mengejutkan pun terjadi, karena pemilik kosan baru tahu jika bau busuk itu berasal dari kosan miliknya. Ia menyadari bahwa orang yang menempati kosan tersebut telah lama tidak terlihat. Dengan begitu, pemilik kosan mempersilahkan kepada warga untuk membuka pintu kosan itu. Dan ternyata, ketika kosan dibuka, bau busuknya menyerbak hingga keluar. Beberapa warga ada yang muntah-muntah dan menutup mulutnya dengan kedua tangan serta benda lain agar bau busuk itu tidak menusuk hidung mereka. Bau busuk itu
ternyata mengarahkan kepada kamar Keken, yaitu orang yang menempati kosan tersebut. Alhasil, salah satu warga diminta untuk membukakan kamar tersebut. Ketika gagang pintunya dipegang oleh salah satu warga, ternyata pintu itu tidak bisa dibuka. Itu berarti Keken sengaja mengunci pintu dari dalam kamar. Kemudian warga pun memaksa untuk menobrak kamar Keken secara bersamaan. Ketika pintu sudah didobrak secara paksa, Keken ditemukan sudah meninggal dunia dengan kepala hampir putus. Para warga yang melihat itu langsung menutup mulutnya, bahkan banyak dari mereka yang muntah-muntah ketika mengetahui jasad Keken yang tergantung, namun dengan kepala yang hampir putus. Akhirnya pemilik kosan melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun datang ke lokasi kejadian dan mencari data pendukung mengenai apa penyebab Keken bunuh diri. Polisi menilai Keken bunuh diri karena patah hati ketika wanita yang dicintainya berselingkuh dengan sahabat dekatnya sendiri. Ia tulis kisahnya dalam sebuah buku diari yang terletak di atas meja khusus tersebut. Bukan hanya itu, Keken berencana ingin membalaskan dendam kepada temannya jika memang waktunya sudah tiba. Saat dimana kepolisian telah mengidentifikasi seluruh jasad Keken, penyelidikan pun diselesaikan. Polisi menyerahkan sepenuhnya kepada pemilik kosan tersebut. Ibu Ida, pemilik kos-kosan, sempat kebingungan mengenai kelanjutan dari Keken. Ia sendiri tidak tahu di mana rumah dan keluarganya. Ibu Ida pun mengadukan hal ini kepada Pak RW. Ia meminta kepada Pak RW sebuah solusi terkait Keken itu sendiri. Pak RW pun menyarankan agar Keken dikubur di pemakaman warga saja. Hal ini dilakukan karena Keken sendiri tidak diketahui keluarga dan asalnya dari mana. Atas saran dan solusi dari Pak RW, Keken akhirnya dimakamkan di pemakaman warga. Saat itu banyak juga warga yang hadir untuk menyaksikan jasad Keken dikebumikan. Jasad yang sudah membusuk itu menarik perhatian warga sekitar. Mereka menguburkan jasad Keken harus menggunakan masker yang disemprot sedikit minyak wangi agar tidak mencium bau busuk yang sangat semerbak. Malam pertama teror hantu Keken. Setelah Keken dikuburkan, para warga beraktivitas seperti biasanya. Mereka mengerjakan pekerjaan dan aktivitas yang biasa dilakukan pada umumnya. Pemilik kosan, yaitu Bu Ida, langsung membersihkan kamar Keken yang nantinya akan digunakan oleh pendatang baru. Saat ia telah usai membersihkan kamar, Bu Ida langsung keluar dan menutup kembali kamar kosnya. Ia merasa bahwa malam itu keadaan kosannya aman-aman saja. Bu Ida pun kembali masuk ke dalam rumah. Tepat jam 11 malam, tukang bakso yang biasanya berjualan di jalan raya melewati kosan Bu Ida karena memang itu satu-satunya akses jalan. Namun tiba-tiba tukang bakso itu mendengar sesuatu dari kos-kosan. "Mang, saya beli 1 mangkok." Tukang bakso itu berhenti lalu menjawab, "Baksonya habis, Mas." "Adanya apa, Mang?" "Ya paling kuah sama saus saja." "Saya mau kuah sama sausnya, Mang." Ketika tukang bakso itu menatap ke arah kos-kosan, ia melihat sesuatu yang tak biasa. Tukang bakso itu dengan jelas melihat seseorang sedang berdiri sambil memegang kepala di tangan kanannya. "Setan!" teriak tukang bakso itu. Dan yang berdiri di depan kos-kosan itu adalah sosok Keken yang masih bergentayangan. Hari kedua, teror hantu Keken. Di hari yang kedua, ada salah satu orang warga yang tiba-tiba mengunjungi rumah Bu Ida. Orang tersebut ternyata adalah tukang bakso yang semalam tadi melewati kosan Bu Ida. "Bu, boleh saya bercerita?"
Silahkan Pak, Bapak ini tukang bakso itu ya? Benar Bu, saya tukang bakso yang biasa mangka di depan SD 3 Bu. Oh iya, bagaimana Pak? Semalam saya melewati kosan Ibu. Lalu ada seseorang yang memesan bakso, namun kebetulan bakso saya habis. Jadi saya berniat memberikan candaan kepada orang itu. Akan tetapi orang itu malah bercandain saya kembali. Ketika saya lihat orang tersebut, ternyata kepalanya putus Bu. Jelas tukang bakso itu. Astagfirullah, ini masnya lagi gak cerita aneh-aneh kan? Tanya Bu Ida. Beneran Bu, saya lihat sendiri sosok pria sambil memegangi kepalanya di tangan kanan. Ia berdiri tepat di depan kos-kosan itu. Ucap tukang bakso sambil menunjukkan lokasi di mana sosok itu berdiri. Namun entah mengapa, bulu kuduk tukang bakso itu tiba-tiba merinding. Bu, saya dimerinding nih, ucap tukang bakso itu. Mas, tolong jangan sebarkan ini dulu ya. Saya takut nanti jatuhnya malah fitnah. Iya Bu, saya tidak akan menyebarkan ini. Namun kalau boleh tahu, siapa sosok itu? Dia adalah penghuni kosan yang beberapa hari lalu meninggal dunia karena bunuh diri Mas. Kepalanya putus dan tidak ada satu keluarga pun yang mendatanginya. Makanya saya juga kasihan sama orang itu. Innalillahi. Jadi yang saya lihat itu ternyata benar ya Bu. Ya udah Mas, saya minta Masnya jangan ceritakan dulu ya. Saya juga akan memastikan kalau dia benar-benar bergentayangan atau tidak. Akhirnya tukang bakso itu kembali ke rumahnya, meninggalkan rumah Bu Ida. Sore harinya, Bu Ida kembali memasuki kosan, tempat di mana terakhir Keken hidup. Ia ingin memastikan apa yang dikatakan oleh tukang bakso itu benar atau tidak. Saat Bu Ida memasuki kamar Keken, ia merasakan hawa kamar berubah menjadi sangat panas. Kok seperti tidak biasa ya? Ujar Bu Ida dalam hati. Bu Ida pun tidak kuat menahan hawa kamar yang membuat dirinya kurang nyaman. Alhasil, Bu Ida pun keluar dari kamar bekas Keken. Sesaat sebelum dirinya keluar dari kamar, Bu Ida mendengar suara tangisan dari bagian belakang. Ia sendiri tidak tahu siapa yang menangis di petang hari seperti ini. Langkah Bu Ida sebenarnya ingin memastikan hal itu, namun dirinya masih belum kuat nyali untuk mengetahui kebenarannya. Bu Ida pun mengurungkan niatnya untuk mengecek bagian belakang kosannya. Malam harinya, ada salah seorang warga yang melewati kosan Bu Ida. Dia adalah Pak Imron. Pak Imron merupakan salah seorang warga yang bekerja di kota dan seringkali pulang di malam hari. Kebetulan saat itu ia mendapatkan shift kedua dan harus pulang tengah malam. Saat Pak Imron melewati kosan Bu Ida, ia mendengar suara tangisan seorang laki-laki seperti merintih kesakitan. Pak Imron pun berhenti sejenak dan menatap ke arah kosan. Setelah dia menatap ke arah kosan, betapa terkejutnya Pak Imron karena dirinya melihat sosok kepala buntung sedang berdiri membelakangi dirinya. Astagfirullah Keken, ucap Pak Imron. Tolong saya Pak. Keken, kamu kenapa? Tangisan Keken terhenti. Ia pun membalikkan tubuhnya dan mengganti pandangannya ke arah Pak Imron dengan posisi kepala yang sudah berada di bagian kanan tangannya. Saya mau pulang, ucap Keken. Astagfirullah. Pak Imron yang melihat sosok Keken yang sedang memegangi kepalanya langsung berlari terbirit-birit. Malam itu juga Pak Imron langsung jatuh sakit setelah dirinya melihat sosok Keken yang berada di depan rumah kosan Bu Ida. Hari ketiga, teror hantu Keken. Teror hantu Keken masih berlanjut hingga hari berikutnya. Kali ini,
Salah satu warga pendatang yang bernama Jojo, malam hari kebetulan Jojo melewati kosan Bu Ida. Ia terkejut ketika dirinya mendengar suara benda jatuh tepat di depan kosan Bu Ida. "Loh, apaan yang jatuh?" tanya Jojo. Ia pun mendekati ke arah depan kosan. Namun, ketika baru masuk gerbang, pandangan Jojo tercengang melihat sosok tanpa kepala sedang mengambil sebuah benda yang baru saja jatuh, yaitu kepalanya sendiri. Kepala buntung!" teriak Jojo ketakutan. Akhirnya, berita mengenai sosok Keken itu menyebar hingga ke seluruh lapisan warga. Banyak warga yang bilang bahwa Keken sedang mencari temannya untuk membalaskan dendam. Hal itu diperkuat dengan sosok Keken yang selalu berdiri di depan kosannya sambil mengganggu tiap orang yang melewati tempatnya. Warga sebenarnya sudah diambang ketakutan. Begitu pula dengan beberapa saksi mata yang sudah melihat sosok Keken dengan jelas. Mereka semua tidak tahan dengan teror Keken yang semakin menjadi-jadi. Akhirnya, dilakukanlah musyawarah tertutup antara warga sekitar untuk mengusir sosok Keken yang masih bergentayangan di sekitar rumah warga. Musyawarah itu tanpa sepengetahuan Bu Ida, si pemilik kosan. Belum tahu apa alasan utama mereka tidak mengajak Bu Ida. Namun beberapa warga mengatakan jika Bu Ida tidak akan percaya dengan apa yang dikatakan oleh saksi mata saat mendapati sosok Keken sedang berdiri di depan kosannya. Rapat musyawarah pun dimulai. Mereka membawa paranormal untuk mencoba mengusir hantu Keken agar tidak mengganggu para warga yang berlalu lalang di depan rumah kosan Bu Ida. Paranormal itu meminta kepada warga untuk memenuhi persyaratan tertentu agar si sosok kepala buntung itu dapat dipindahkan. Akhirnya para warga pun mengabulkan permintaan paranormal tersebut. Agar dirinya mampu mengusir sosok hantu Keken, paranormal itu merasa tidak nyaman dengan energi dan aura yang dipantulkan oleh sosok hantu Keken. Energi dan auranya penuh dengan kebencian, dendam, dan perasaan marah yang begitu besar. Bukan hanya itu, sosok hantu Keken ini juga bertekad untuk mengganggu seluruh warga karena dirinya tidak diperlakukan dengan baik. Paranormal tersebut akhirnya memindahkan hantu Keken ke bagian belakang rumah kosan Bu Ida. Namun siapa sangka, hal yang mengejutkan pun terjadi. Sosok hantu Keken malah mengganggu anak-anak kecil yang berada di sekitaran belakang kosan rumah Bu Ida. Sesaat sosok hantu Keken dipindah dari lokasi utama, warga merasa bahwa sosok hantu Keken tersebut tidak akan pernah mengganggu lagi. Hal ini diperkuat dengan suasana depan kosan Bu Ida yang sangat nyaman dan tentram. Orang-orang yang bekerja di malam hari juga menjadi lebih berani dan tidak takut lagi diganggu oleh sosok hantu Keken yang sering menampakkan diri dengan posisi kepala yang sudah putus. Akan tetapi, semua menjadi kacau balau bermula segerombolan anak kecil di desa tersebut bermain petak umpet tepat di belakang kosan. Mereka merupakan anak-anak warga yang kebetulan tidak tahu menau akan rumor kejadian yang sedang berlangsung. Bahkan yang lebih cerobohnya, orang tua mereka tidak peduli akan keadaan anak-anaknya saat itu. Teror terbaru hantu Keken. Waktu itu berkisar jam 8 malam. Anak-anak biasa bermain petak umpet ketika pada sholat Isya. Mereka bermain petak umpet di lokasi dan tempat yang mumpuni untuk bisa bersembunyi. Hal ini dikarenakan agar permainan lebih menarik. Mereka yang turut mengikuti permainan itu berjumlah 5 orang. 5 orang tersebut diantaranya adalah Yusuf, Ilham, Aji, Umam, dan Arif. Kelima anak-anak itu merupakan anak-anak warga yang sama sekali tidak mengetahui
mengenai rumor teror sosok hantu Keken atau yang dikenal dengan teror hantu kepala buntung. Karena mereka tidak mengetahui hal-hal semacam itu, kelimanya melanjutkan permainan itu tepat di belakang kosan Bu Ida. Namun sebelum mereka memulai, mereka semua sebenarnya sudah merasakan hal yang aneh dan janggal. Terlebih lagi, ini baru pertama kalinya mereka merasakan keanehan tersebut. Sup, kamu dengar suara orang yang kakinya diseret-seret enggak? Tanya Aji. Loh, mana ada? Aku nggak dengar apapun kok, ucap Yusuf kemudian. Kamu nggak dengar, Rip? Tanya Aji kepada Arif. Dengar sih, cuman nggak terlalu jelas. Suara apa ya? Tanya Arif lagi. Sudahlah, paling juga suara orang jualan bajigur, kan kakinya pincang sebelah. Bener nggak? Ucap Yusuf. Iya juga sih, kan kakinya pincang sebelah ya. Mereka pun mengabaikan suara itu. Padahal sudah sangat jelas jika suara itu berasal dari belakang rumah kosan Bu Ida yang merupakan tempat bersemayam sosok hantu Keken. Sebelum permainan dimulai, mereka melakukan home pimpah. Hal itu diperlukan agar nanti mereka bisa membagi tugas, mana yang bertugas sebagai penjaga dan mana yang bertugas sebagai orang yang bersembunyi. Hom pimpa alayum gamreng, ucap mereka secara serentak. Weh, Aji jaga, teriak Yusuf dengan kegirangan. Hahaha, kamu jaga lagi Aji, ejek Arif. Karena Aji yang bertugas untuk menjaga, maka keempat dari mereka bersembunyi di tempatnya masing-masing. Keempat anak itu adalah Arif, Yusuf, Umam, dan juga Ilham. Arif bersembunyi di atas pohon mangga. Yusuf bersembunyi di belakang kosan Ibu Ida. Umam bersembunyi di belakang kandang ayam. Sedangkan Ilham, ia memilih bersembunyi di gang sempit yang sangat gelap. Aji menghitung satu demi satu angka agar mereka segera bersembunyi. Setelah angka itu sudah terhitung dengan selesai, mereka harus sudah bersembunyi agar tidak diketahui oleh sang penjaga, yaitu Aji. Saat yang bersamaan, Aji merasakan sesuatu yang tidak enak. Ia seperti membayangkan bahwa hari itu sangat menyeramkan baginya. Kalian udah ngumpet ya? Aku cari kalian ya, ucap Aji. Saat Aji mencari satu persatu dari mereka, Aji menemukan seseorang yang sedang bersembunyi dari balik kandang ayam. Dia adalah Umam. Umam, haha, ketahuan, teriak Aji. Aduh, banyak nyamuknya. Ya udah, bantu jaga sana. Akhirnya Umam membantu Aji yang sedang berjaga. Selanjutnya, Aji menuju kepada belakang kosan rumah Bu Ida. Di sana ia sebenarnya menyadari ada sosok yang bersembunyi. Namun di saat dirinya ingin menuju ke sana, tiba-tiba ada seseorang yang menepuk pundak Aji dari belakang. Kamu mau ngapain? Tanya seseorang warga kepada Aji. Pak Imron. Pak, saya lagi main petak umpet, ucap Aji. Jangan main petak umpet di sini, sana pulang, ujar Pak Imron. Lah, kenapa emangnya Pak? Ada setan kepala buntung. Hah? Seriusan Pak? Iya, makanya cepat pulang. Aji yang diberitahu oleh Pak Imron langsung mengurungkan niatnya untuk memasuki ke arah belakang kosan Bu Ida. Sementara itu, kok banyak nyamuk nih, ucap Yusuf. Tiba-tiba Yusuf mendengar seseorang yang sedang berjalan, namun dengan langkah kaki yang diseret-seret seperti orang pincang.
Kok ada suara orang yang jalan diseret-seret ya? Ucap Yusuf dalam hati. Yusuf memang menutupi tubuhnya dengan menggunakan sarung. Jadi dia tidak bisa melihat siapa yang sedang berjalan ke arahnya. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba Yusuf merasakan hawa merinding yang begitu pekat. Seluruh tubuhnya merinding. Seketika, suara langkah kaki yang diseret-seret itu terdiam tepat di sebelah tubuhnya. Karena penasaran, Yusuf pun membuka sarung yang menutupi wajahnya. Ketika dia membuka, "Lagi ngumpet ya?" ucap sosok hantu keken dengan kepala yang sedang dipegang oleh tangannya tepat di dekat wajah Yusuf. "Ah, setan! Mau lari kemana?" Yusuf segera meninggalkan tempat itu dan berlari kencang ke arah lain. Namun sayang, sosok hantu keken mengejar tepat di belakang Yusuf dengan kaki yang diseret-seret. "Mau lari kemana?" ucap sosok hantu keken. Yusuf terus berlari dan berusaha untuk tidak menengok ke arah belakang, karena ia tahu sosok itu sedang mengejarnya dengan posisi kaki yang diseret-seret. Akhirnya Yusuf pun menemukan tempat persembunyian. Yusuf bersembunyi di sebuah rumah kosong yang tidak layak pakai. Ia tidak tahu mengapa langkahnya terhenti di tempat tersebut. Dengan napas yang masih belum tenang, Yusuf mencoba untuk bersikap untuk tidak takut. Namun dirinya masih belum aman, karena sosok itu seperti masih mengikutinya dari belakang. Tiba-tiba, "Larinya udah," ucap sosok hantu keken yang sudah berada di bagian kiri Yusuf. "Ah, setan!" Yusuf lari kembali sambil menangis. Ia tahu kalau hantu itu menjadi sosok yang membuat mimpi buruk dalam hidupnya. Yusuf pun kini berlari ke arah ramaian warga. Di sana, dia telah melihat Aji, Umam, Arif, dan juga Ilham. "Itu Yusuf, Pak," teriak Ilham kepada Pak Imron. "Yusuf, kamu kenapa?" Yusuf menghampiri Pak Imron sambil menangis. Ia merasa ketakutan karena melihat sosok hantu keken yang terus mengejarnya. "Kamu kenapa, Sup?" tanya Aji. "Ada setan. Setannya ngejar terus." "Setan? Setan apa?" tanya Pak Imron. "Kepala buntung, Pak. Mukanya serem," ucap Yusuf sambil menangis. "Ya sudah, kalian pulang ke rumah masing-masing. Itu setannya masih berkeliaran di tempat ini," ucap Pak Imron. Yusuf dan lainnya pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan Pak Imron, dia menyusuri tiap sudut rumah warga untuk mencari sosok hantu keken. Malam itu Yusuf langsung jatuh sakit. Tubuhnya langsung demam dan menggigil hebat. Mulutnya hanya mengucapkan, "Ada setan, ada setan." Kedua orang tua Yusuf menanyakan hal ini kepada teman-temannya. Dan teman-teman Yusuf mengatakan bahwa Yusuf baru saja melihat sosok kepala buntung di belakang kosan Bu Ida. Karena sudah berada di pas yang berbahaya, akhirnya kedua orang tua Yusuf pun menjaga si Yusuf agar dirinya tidak lagi diganggu oleh sosok hantu keken. Lain hal dengan Pak Imron, dia mencari sosok hantu keken yang sempat mengganggu anak-anak warga. Tujuannya adalah meminta agar hantu keken tidak lagi mengganggu anak-anak warga lainnya. Karena pencariannya membutuhkan orang, Pak Imron pun mengajak beberapa warga untuk menyelesaikan kasus ini pada malam itu juga. Bapaknya Yusuf diajak oleh Pak Imron untuk mengusir sosok hantu keken. Bersamaan dengan itu, beberapa ustadz juga ikut serta untuk mencari sosok hantu keken yang masih berkeliaran di sekitar warga. Tidak lupa pula Pak Imron memberitahu hal ini kepada Bu Ida, pemilik kosan. Malam itu juga, pencarian besar-besaran sosok hantu keken dilakukan.
Mereka semua mencari ke tiap sudut sambil membawa senter dan alat penerangan lainnya. Tujuan terakhir dari mereka pun jatuh pada makam Keken. Mereka semua diberi petunjuk oleh salah satu ustadz untuk menuju ke makam Keken langsung. Hal ini dikarenakan bisa jadi Keken sedang berada di sana. Pada dasarnya, sosok yang bergentayangan adalah sosok yang merasa kesepian. Karena itu, ustadz tersebut mencoba untuk merespon keberadaan Keken dengan mengunjungi tempat peristirahatan terakhir dari Keken. Tiba saatnya para warga ke tempat pemakaman umum. Mereka yang merasakan keberadaan para sosok di sana tiba-tiba merinding, dan beberapa yang lain juga merasakan ada banyak sosok yang sedang memperhatikannya dari tiap sudut pemakaman. Ustadz Danu yang merupakan orang yang menyuruh ke tempat pemakaman meminta para warga untuk berhenti sejenak. Berhenti. Tiba-tiba dari pepohonan randu mereka mendengar suara tawa kuntilanak yang sangat melengking. Suara apa itu Pak Ustadz? Tanya Pak Imron. Itu suara jin korin yang sering mengganggu. Jangan perhatikan pohon randu. Dia sedang bertengger di sana, ucap Ustadz Danu. Ustadz Danu melanjutkan langkahnya ke makam Keken. Di sana, Ustadz Danu mendapati sesuatu yang tidak biasa. Bisa dilihat oleh warga sekitar. Kalian tunggu di sini ya. Sosok Keken ada di depan sana, ucap Ustadz Danu. Alhasil, Ustadz Danu pun berjalan ke arah makam Keken sendirian. Ia mendapati sosok dari hantu Keken sedang bersedih di dekat pemakamannya. Terjadilah komunikasi antara Ustadz Danu dan sosok tersebut. Ustadz Danu mendengarkan dengan seksama mengapa sosok hantu Keken masih bergentayangan. Usut punya usut, Keken merasa sedih karena kuburnya tidak ada yang pernah mendoakan lagi. Keken membutuhkan doa dari para warga sekitar dan merasa kesepian. Akhirnya Ustadz Danu mendoakan Keken dengan syarat agar Keken tidak mengganggu lagi warga sekitar. Keken pun menyetujui. Dengan cepat, Ustadz Danu pun memanggil seluruh warga agar mau mendoakan Keken bersama-sama. Mereka semua mendoakan dengan tulus agar sosok hantu Keken bisa tenang dalam baka. Sebelum bubar, mereka semua mendoakan dengan tulus agar sosok Keken bisa tenang dalam baka. Sebelum bubar, Ustadz Danu memberitahu bahwa sosok-sosok yang bergentayangan pada umumnya adalah sosok yang kesepian dan membutuhkan doa. Karena doa dan amalah yang akan menjadi teman setia di alam baka sampai hari kiamat tiba. Akhirnya, semenjak itu, teror hantu Keken tidak pernah terdengar lagi. Warga menjadi aman dan kosan tersebut kini dijadikan rumah khusus untuk mengaji oleh para warga sekitar untuk mengenang kematian Keken. Wallahu alam.